tinggi. Kenapa ibu lebih hebat? Yang pertama kali masuk Islam laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kata perempuan. Khadijah Al-Kubra yang pertama kali masuk Islam. Kata yang perempuan. Kata yang laki-laki, yang pertama kali masuk Islam adalah laki-laki, Abu Bakar Siddiq. Kata anak-anak, yang masuk Islam yang pertama kali adalah anak-anak, Sayyidina Ali. Tapi kalau mereka merajut ukhuwah, ya wis terserahlah. Podo kabeh, apik kabeh insyaallah. Nah, kalau saya berceramah kepada 100 laki-laki, yang membawa ceramah itu pulang ke rumah tinggal 50. Dari yang 50 itu yang bisa ngomong di rumah tinggal 30. Dari yang 30 itu yang didengar di rumah tinggal 10. Dari 100. Tapi kalau saya bicara ke 100 perempuan, maka begitu sampai di rumah menjadi 300. Karena ada anaknya, ada suaminya. Lalu kemudian anaknya menikah menjadi 400. Punya cucu menjadi 450. Yang sebagian belum 2 anak. Artinya apa? Perempuan luar biasa. Makanya tadi yang membimbing kita. Tapi saya posisi harus tetap di tengah ini. Jangan terlalu miring ke kiri, jangan terlalu miring ke kanan. Kenapa? Merajut ukhuwah. Ukhuwah itu dari kata akhun. Akhun itu bentuk jamaknya 2. Satu ikhwah, yang satu lagi ikhwan. Ikhwan, ingat akhwat. Tapi kalau kita lihat penggunaannya dalam Al-Quran, coba kita lihat kapan Allah menggunakan kata ikhwah. Allah Subhanahu wa ta'ala cerita tentang Nabi Yusuf. Datanglah saudara-saudara Nabi Yusuf, Allah berkata, waja'a ikhwatu Yusuf. Datanglah saudara-saudara Yusuf. Allah tidak mengatakan ikhwanu Yusuf, tapi dia katakan ikhwatu Yusuf. Lalu kemudian ketika cerita tentang ayat warisan, maka Allah katakan gunakan di situ kata ikhwah. Fa in kanu rijalan wa nisaan ikhwah. Laki-laki dan perempuan yang bersaudara kandung, falidzakari mithlu hazzil unsayain. Laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Ikhwah digunakan untuk saudara kandung. Tapi kalau untuk orang yang enggak bersaudara kandung, enggak satu ibu, enggak satu ayah, fa in tabu wa aqamus shalah. Kalau mereka bertaubat dan mendirikan salat, fa ikhwanukum fiddin. Mereka adalah saudara kamu. Maka ikhwah saudara kandung, satu ayah, satu ibu, atau satu ayah lain ibu. Tapi kalau ikhwan, saudara yang tidak kandung. Setuju? Ragu-ragu. Saya paham, mereka adalah jurusan tafsir wa ulumil Quran, mereka para penghafal Quran. Boleh nggak setuju? Tapi saya memaksa untuk setuju. Ikhwah saudara kandung, ikhwan tidak kandung. Kalau begitu kita ini ikhwah atau ikhwan? Ikhwan. Tapi Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Allah ingin mengatakan, dalam masalah Yusuf saudara kandung ikhwah, dalam masalah harta warisan saudara kandung ikhwan. Tapi engkau wahai Abdul Somad bersama masyarakat Bondowoso, saya cuma mau mengingatkan, engkau Abdul Somad bersama masyarakat Wonosobo bahwa engkau adalah ikhwah seperti seibu seayah saudara kandung. Kalau sudah saudara maka tidak menyakiti, karena se itu artinya satu, udara itu artinya perut, udara perut, sesatu, udara perut, saudara seperut. Karena kita memang berasal dari satu perut.
saya, ibu, bapak, adik-adik. Abdul Somad sok akrab. Dari perut mana? Yang ini perut orang Sumatera, yang ini perut orang Jawa. Memang betul, kita ini berbeda pulau. Nun jauh di sana. Naik pesawatnya aja lebih 1 jam, apalagi naik perahu. Tapi kalau diurut-urut ke atas, kita berasal dari satu perut, satu rahim. Rahimnya Hawa, istrinya Adam alaihis salam. Jadi kalau mau merajut ukhuwah, syaratnya apa? Lihat titik persamaannya, jangan lihat titik perbedaannya. Karena kalau melihat perbedaan, kita pasti berbeda. Ada wajahnya yang sama? Enggak ada. Ada cap jempolnya yang sama? Enggak ada. Gimana kita mau bisa bersama kalau kita hanya melihat perbedaan? Tapi persamaan, titik-titik persamaan kita yang paling besar dan universal adalah saudara, satu udara, berasal dari satu perut, perut Hawa. Tolong yang bukan berasal dari perut Hawa, angkat tangan. Masya Allah, tabarakallah. Lalu kemudian berpisahlah dalam perut yang banyak. Saya kebetulan ditakdirkan Allah masuk ke dalam perut seorang perempuan di Pulau Sumatera. Lalu adik-adik, sahabat-sahabat di sini ada yang masuk ke dalam perut orang Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada sahabat kami. Ada yang masuk ke dalam perut saudara kami dari Pulau Jawa. Berbeda perut. Perut ini tempat, maaf, beribu maaf, tempat dalam perut itu adalah namanya rahim. Karena kalau perut itu nggak ada rahim, itu kita sudah bersatu dengan sambal terasi. Makanya kata Allah, Ana Rahman, aku ini Rahman. Syaqaqtur rahim min ismi. Rahim itu diambil, wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim itu diambil dari namaku. Rahim bukan bahasa Indonesia. Rahim adalah bahasa Allah, bahasa Al-Quran, bahasa Asmaul Husna. Sebagaimana sayangnya rahim kepada makhluk, begitulah sayangnya rahim. Man ahabba ayyubusatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi rahimi falyasil rahimahu. Hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Akhirnya kita pun